Ya, selamat malam Bapak Ibu yang setiap malam hadir di sini. Saya bukan suster gagal, juga bukan suster ngesot. Ya, tapi saya senang ada di sini di tahun ketiga. Dan malam ini kita akan membahas tentang memanusiakan kelompok yang lemah, gitu ya. Mungkin di sini udah nggak ada yang lemah dong ya? Udah makan kan barusan? Ya, oke. Dan tadi udah disampaikan juga, narasumber yang hadir malam ini luar biasa sekali, malah diimpor dari Paris Panjava. Itu Romo Eko Wahyu OSC. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Romo Eko. Ya. Nah, karena dari Paris, kita harus bahasa Perancis nih. Oke, selamat malam Romo. Selamat malam. Yap. Iya. Oke. Dan satu lagi yang juga rohaniwan. Udah hafal ya, Bu? Kayaknya Ibu fans banget ya sama Bruder. Hah? Nah, itu orangnya. Bruder udah ada fansnya di sini. Tepuk tangan dulu deh yang meriah sebelum kita panggil. Ya, Bruder Gregorius Bambang Nugroho. Iya, ini dia nih. Banyak sekali fansnya, Bruder. Tuh, Ibu tuh matanya nggak lepas dari Bruder. Ya, silahkan. Selamat malam, Bruder. Kita panggilnya Bruder Bambang. Ada dua rohaniwan di sini, satu Romo, satu Bruder. Mungkin Bapak Ibu merasa sama aja semuanya rohaniwan. Ternyata ini jauh berbeda. Apa perbedaannya? Itu butuh cerita yang panjang, harus ada satu sesi tersendiri. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak bisa di googling atau juga bisa kita sarankan Bruder Bambang untuk bikin workshop sendiri untuk menjelaskan, karena itu harus jelas ya Mo dan Bruder ya, bahwa dua-duanya hidup selibat, tapi yang satu bilang satu imam, satu bukan, gitu ya. Tapi juga tidak menjadi imam di sebuah keluarga lain ya Mo, ya Bruder, seperti itu. Oke, tema malam ini adalah memanusiakan kelompok yang lemah, seperti tadi udah saya sampaikan. Tapi lemah yang akan kita bahas malam ini tidak semata-mata, orang kan suka berpikir lemah itu pasti ekonomi lemah. Ya, ini enggak. Lemah dalam arti yang banyak sekali. Banyak orang yang status sosialnya bagus, tapi tergolong orang yang lemah karena seringkali ditiadakan. Seringkali tidak dianggap kehadirannya, seperti itu. Nah, tetapi dua narasumber ini, satu Romo dan Bruder, juga melayani di tempat yang berbeda. Kalau kita mulai dari Bruder ya, Bruder kan banyak sekali pelayanannya di tempat yang umum dan sangat universal. Mungkin Bruder bisa sedikit menceritakan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan siapa-siapa aja sih yang Bruder temui. Terima kasih Bruder. Terima kasih, saya Bruder Bambang, FIC. FIC itu singkatan dari Fratrum Immaculate Conceptionis. Lengkapnya Fratrum Immaculate Conceptionis Beati Maria Virginis. Artinya kongregasi para bruder Santa Peranan Maria yang terkandung tak bernoda. Ya, kongregasi Bruder FIC bernaung di bawah Bunda Maria, dididikan di Belanda, mempunyai spiritualitas, berpihak pada kaum yang lemah. Nah, kebetulan saya diberi tugas untuk memimpin pendidikan, lembaga pendidikan Pangutiluhur. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang alumni Pangutiluhur, PL. Jumlah sekolahnya ada 97 sekolah di seluruh Indonesia, ada di 7 keuskupan. Dari 97 sekolah atau lembaga pendidikan, asrama dan juga panti, cuma 13% yang bisa dikatakan bisa menghidupi lembaganya sendiri. Artinya yang lain itu tidak mampu untuk menghidupi lembaganya sendiri. Di antara 97 sekolah itu ada sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Artinya tuli. Anak tuli itu pasti tidak bisa berbicara kalau belum sekolah di Pangutiluhur.
Waktu datang dia bisu. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa dia buat menjadi bicara. Seperti pada karya Yesus, orang bisu bisa berbicara. Mereka secara ekonomi ada yang mampu, tetapi dia tidak menjadi orang bermartabat karena tidak mampu berbicara. Setelah mendapatkan sentuhan dari gereja, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan untuk anak tunarungu di sekolah Katolik, dia mampu berbicara. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Untuk ngajarin anak, selamat pagi, setengah mati. Ini yang kami lakukan. Lalu sekolah-sekolah yang lain, lembaga pendidikan yang lain adalah didirikan di pantai ya, untuk anak-anak nelayan. Juga ada sekolah-sekolah untuk pemulung, untuk anak-anak pemulung, orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Ada juga sekolah yang didirikan di tengah-tengah makam, ya, makam Belanda, Bergoto namanya di Semarang, itu di tengah-tengah makam. Saat-saat rame anak-anak bisa tidak ada, kemana? Meminta-minta di jalan-jalan. Maka kadang penuh, kadang tidak, bukan karena di situ ada hantu-hantu, tidak, ya, karena di tengah makam, tetapi karena anak-anak itu adalah anak-anak memang pengemis-pengemis gelandangan itu. Tanpa mengenal perbedaan apapun. Kalau saat ini negara ini baru booming bagaimana menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keanekaragaman, lembaga-lembaga Katolik sudah sejak dulu yang namanya menghormati pluralitas, inklusi, sudah zaman dulu. Nama Katolik saja sudah katakan Katolik artinya umum, tidak eksklusif, tapi inklusif. Ini kira-kira gambarannya apa yang kami lakukan dalam karya para bruder FIC. Ya, luar biasa sekali Bruder Bambang, pelayanannya itu mulai dari rumah atau tempat-tempat yang wajar sampai di makam sekalipun dijabanin ya Mo ya. Ya Bruder, ini dua-dua agak keselio terus lidahnya karena buat saya dua orang ini sama ya, sama-sama rohaniwan. Ya syukur-syukur nanti memang Brudernya bisa dipanggil Mo. Gitu. Oke, jadi sebetulnya itu bukan masalah ya, Bruder ya. Siapa aja bisa melakukan pelayanan, siapa aja bisa memanusiakan kelompok yang lemah. Kita semua di sini juga tinggal dari panggilannya masing-masing dengan cara apa yang kita mau lakukan dan semua sangat sederhana. Itu tadi boleh dikatakan kegiatan yang seperti kalau dikelompokkan itu mungkin yang non rohani gitu ya, Mo ya. Nah, ada lagi yang karena sangat universal, sangat umum. Nah, kalau Romo Eko itu dari bagian yang rohani dan banyak di retret keluarga. Nah, mungkin Romo udah banyak sekali menjadi tempat curahan hati banyak orang dan baik yang lemah maupun yang strong ya Mo gitu. Jadi bedanya bisa kita lihat nanti, mungkin Romo juga bisa ceritakan sedikit seperti apa bentuk-bentuk pelayanan di tempat yang kita kategorikan rohani. Shalom. Beda kan? Saya memakai jubah karena takut kalah oleh Bruder Bambang. Lihat Bruder Bambang, jas. Perawakannya. Saya waktu melihat Bruder Bambang lalu saya mengatakan, saya harus pakai jubah. Karena saya harus promosi Ordo Salib Suci juga. Saya imam Ordo Salib Suci, OSC, di Jakarta, di Keuskupan Jakarta kami bertugas di paroki BSD. Dan juga di paroki Karawaci. Kami punya paroki di sana. Dan OSC salah satu spiritualitasnya adalah memperhatikan anak-anak muda. Maka saya bertugas semenjak frater sampai dengan imam, sudah 25 tahun saya bertugas di rumah retret. Tugas saya memberi retret anak SD sampai orang tua. Yang paling menyenangkan bagi saya memberi retret anak SD. Karena anak SD itu taat dengan romonya. Saya tuh tinggal ngomong, shh. Kalau SMP, SMA saya ngomong, shh. Tapi kalau orang tua lebih indah lagi. Saya berkata, diem dan tidur.
Keahlian saya adalah menidurkan umat. Jujur, saya tidak pernah sedih kalau saya misa ada umat yang tidur. Saya bahagia. Dia di rumah tidak bisa tidur, di rumah Tuhan bisa tidur. Saya malah bersyukur. Bahkan saya berdoa, Tuhan semoga nggak bangkit-bangkit lagi, kata saya itu. Karena saya bertugas di rumah retret, maka waktu berbicara tentang yang lemah, saya tidak mau melihat yang lemah sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomis. Karena apa? Maaf, 90% yang retret di kami adalah anak Jakarta. Dan dari 90% anak retret, 60% dari keluarga yang berantakan. Kalau malam pertama mereka suruh berdoa di depan lilin, karena yang hadir itu bukan hanya Katolik, maka kami tidak memakai salib atau pating, lilin, kadang yang Buddha, Muslim, dan doa mereka bisa sampai menangis adalah, Tuhan, semoga mama papa berdamai. Saya sedih kalau lihat mama papa menangis. Dan maaf Bapak Ibu, anak-anak yang tidak diperhatikan ini, maaf, kebanyakan anak-anak aktivis. Bapak ibunya sibuk melayani Tuhan, anaknya diterlantarkan. Udah jangan sedih, kita teruskan saja. Itu tugas saya, terima kasih. Iya, yang disampaikan Romo Eko barusan itu miris ya. Romo Eko begitu semangat, tapi penutupannya menyentuh banyak orang, banyak sekali kita melayani di luar sana, di rumah terlantarkan. Dan ternyata itulah kelompok lemah tadi sesungguhnya. Jadi kita nggak usah cari-cari dulu di luar sana, mana sih kelompok lemah yang mau saya layanin, ternyata di rumah sendiri ada kelompok lemah. Makanya supaya saya nggak tergolong menelantarkan kelompok lemah, 2 anak saya bawa tuh mau sana malam-malam. Takutnya ntar saya ngobrol sini ketawa-ketawa, anak saya di rumah nggak makan, terlupakan, nggak tidur gitu. Kok nggak ada yang sedih ya Mo? Seperti itu ya. Jadi tetapi nggak mudah untuk melayani, baik yang kita kategorikan secara umum tadi, yang rohani atau non rohani, itu pasti banyak sekali tantangannya. Apalagi bruder yang sangat heterogen ya yang dilayani. Seperti apa bruder menyikapi semua itu dan bisa tetap bertahan? Kalau ini konteksnya adalah tentang bagaimana Maria menjadi inspirasi di dalam keberpihakan pada kaum yang lemah. Yang pertama adalah Maria, hamba yang rendah hati. Maria hamba yang rendah hati, mau menerima tugas pengutusan meskipun tidak jelas. Inilah yang menginspirasi para bruder untuk meskipun kadang-kadang tidak jelas, apa yang dihadapi tidak jelas, tetapi tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi. Inilah yang menjadi kekuatan. Maka manajemennya adalah manajemen ilahi. Kalau dipikir menggunakan manajemen manusia, nggak bakal bisa. 97 sekolah pendidikan, karya pendidikan kok cuma 13% dari mana? Kami pun juga heran, tapi kok bisa? Dan ini seringkali juga kami bagikan kepada keluarga-keluarga. Ya, kadang-kadang bingung mencari uang dari pagi sampai malam, kok nggak ketemu-ketemu? Saya katakan, gunakan manajemen ilahi. Manajemen ilahi itu 2 kali 2 dapatnya nggak 4, tapi 8, 16 kelipatannya. Dari mana? Nggak tahu. Menggunakan ilmu kebetulan. Ya, bahasa Jawanya itu menggunakan manajemen dilalah. Ya, kok ada? Pas butuh ada, pas butuh ada. Nah, kalau menggunakan manajemen ekonomi, hanya geleng-geleng kepala, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Sesuatu itu kalau digantungkan pada penyelenggara ilahi seperti Bunda Maria yang lalu mengucapkan fiat voluntas tua, akhirnya bisa terjadi. Dan ini juga dalam kehidupan berkeluarga, kadang-kadang ada suatu penyakit, ada suatu keadaan keluarga yang runyam, tetapi kalau bersandar pada Tuhan, pada kehendak Allah, lalu di luar dugaan manusia kok bisa seperti ini. Dan inilah menjadi sukacita sebagai seorang Katolik. Sukacita itu harus diwartakan.
Harus diungkapkan sukacita itu seperti Bunda Maria. Lalu dia mengagungkan Tuhan karena mendapatkan sentuhan yang ilahi itu. Inilah cara menghadapinya. Bukan cara-cara manusia, tetapi cara-cara ilahi. Dengan sapaan-sapaan yang dilakukan kepada orang-orang yang dilayani. Sapaan itu betapa susahnya kita itu menyapa. Ya. Bahkan kalau kita mampu menyapa, seperti Bunda Maria menyapa, bukan pakai SMS, bukan pakai WA nyapanya, tapi mendatangi langsung. Dan menyapa sampai bayi dalam kandungan pun melonjak kegirangan. Apalagi bayi-bayi yang sudah lahir ini. Keluarga menyapa anak-anaknya di rumah. Bagaimana para pemimpin menyapa bawahannya yang dipimpin. Bagaimana kita menyapa pasangan kita. Mahal menyapa itu. Dan kita belajar dari pemimpin-pemimpin yang saat ini lalu menjadi kita angkat-angkat. Yaitu Pak Ahok. Soal menyapa. Dan inilah yang membuat orang menjadi ngefans dengan beliau karena soal sapaan. Sapaan itu bisa membangkitkan orang untuk membangun aura yang positif, bukan aura yang negatif. Nah, sapaan itu membuat orang menjadi gembira. Dan kalau menjadi orang Katolik itu sedih. Meskipun makan apa saja enggak enak. Meskipun punya duit enggak nyenyak tidurnya. Tapi betapa susahnya orang menjadi bahagia, menjadi orang yang gembira. Enggak gampang. Saya kadang-kadang juga heran. Kok melihat orang ini kurangnya apa? Secara finansial cukup. Mungkin punya istri, istrinya cantik dan menarik, tapi kok enggak bahagia? Menjadi orang Katolik itu harus gembira. Orang Katolik itu harus bahagia. Dan orang gembira, orang bahagia itu akan memancarkan energi positif pada orang lain. Coba kalau kita ketemu dengan sesama atau teman yang tidak gembira, rasanya sedih itu kan kita juga kesetrum sedih. Maka selalu katakan, jadilah orang Katolik yang gembira, yang bahagia karena kita mempunyai seorang Bunda Maria yang tabah dan setia dalam keadaan apapun. Meskipun dalam pengalaman hidup pedih, dia berdiri di bawah salib Tuhan Yesus, tapi dia tetap tabah dan setia. Maka menjadi orang Katolik meskipun hati berdarah-darah, tetap harus tetap tabah dalam menghadapi salib. Dan inilah inspirasi Bunda Maria kepada kita. Saya kalau menghadapi persoalan-persoalan pekerjaan yang saya lakukan, entah dengan pegawai, entah juga dengan masyarakat yang kami layani, kami serahkan pada Tuhan bahwa bukan kehendak saya, bukan karena keinginan saya, tapi ini karena pilihan Tuhan, keinginan Tuhan. Maka begitu saya serahkan, saya tinggal tidur, ya berikutnya itu ada jalan keluarnya saja. Kalau tadi ditanyakan bagaimana menghadapi seperti itu. Kalau segala sesuatu itu diserahkan pada Tuhan, lalu lewat Bunda Maria, lalu menjadi ringan. Seperti ungkapan Yesus, ibu ini anakmu, lalu ini ibumu. Ini yang terus-menerus menjadi inspirasi bagi diri saya. Lewat Maria sampai pada Yesus. Kalau di dalam lagu Jawa, Maria itu sangat terasa. Lagunya begini. Ibu marga ningsih ulun tanpa ajrih. Jadi tidak usah takut dengan situasi kehidupan ini. Nyuwun kampingan, nyuwun pitulungan, minta diampingi, minta ditolong, dibantu. Dan kebetulan saya ini 18 bersaudara. Saya nomor 16. Juga tidak mungkin 18 kok hidup semua, Katolik semua. Hanya dengan lagu-lagu tadi. Derek Dewi Maria, Ibu Marganingsih. Dan kebetulan saya 26 tahun jadi bruder dan menangani
tempat-tempat yang susah, tempat-tempat yang sulit. Maka ini peneguhan saya untuk Bapak Ibu, Suster, kita tidak usah takut. Kita mohon bantuan Bunda Maria untuk minta pertolongan pada Tuhan. Inilah manajemen ilahi, bukan manajemen ekonomi atau manajemen matematika. Kalau menggunakan manajemen itu, kita selalu kurang terus, tidak pernah bisa bersyukur, ngeluh terus. Jadi ngeluhisme itu sejak dulu, ya. Ngeluhisme itu sejak dulu. Ya, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga ada keluhan. Sudah dikasih tongkat saja masih ngeluh. Kok enggak ada air ya? Padahal tongkat sudah dibawa oleh Nabi Musa itu. Coba tongkatmu itu pukulkan di situ. Setelah dipukulkan airnya keluar, muncrat, bingung lagi caranya gimana mematikan. Ngeluh lagi. Mau nyebrang juga bingung lagi gimana cara nyebrangnya. Tongkatmu itu. Dan di dalam perjanjian baru juga ada ngeluhisme. Tuhan kami lapar. Tapi Tuhan berkata, ada yang membawa makanan. Enggak ada Tuhan, cuma 2 ikan 5 roti. Bawa sini cuma 2 ikan 5 roti. Jadi enggak yakin 2 ikan 5 roti itu untuk 5.000 orang. Bawa sini, enggak usah banyak mulut. Ini intinya kan gitu. Setelah dibawa, diberkati Tuhan, cukup untuk 5.000 orang. Sisanya malah 12 bakul, dan yang makan laki-laki kebanyakan. Biasanya perempuan kan membawa dalam plastik, bawa pulang. Ya. Kurangnya apa kita itu? Kurangnya apa? Sudah ada jaminan. Ini yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana menghadapi hal-hal sulit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bruder, luar biasa dan semangat sekali. Jadi kita bisa lihat seperti apa Bruder melayani ya. Ngobrol aja seru banget. Gimana kalau melayani? Jadi itu udah nempel di tubuhnya dan saya lihat yang saya bisa catat dari Bruder, dari penuturannya, berserah ya Bruder ya. Berserah, tapi kita harus catat juga berserah bukan menyerah. Kita lebih sering menyerah bukan berserah. Ada pengumuman sedikit. Di screen ada translator untuk tunarunggu. Karena ada beberapa umat yang hadir di sini tunarunggu, jadi bisa langsung dilihat. Terima kasih untuk panitia yang sangat memperhatikan kebutuhan kita semua. Lalu kembali lagi ke Bruder yang begitu berserah, tidak ada rasa takut, walaupun anak ke-16 dari 18, karena yang kita tahu itu kan hal sebanyak-banyaknya harta itu kan cukupnya untuk 7 turunan ya. Nggak pernah sampai 16, yang 8 aja nggak kebagian. Tapi Bruder Bambang di 16, lihat sekarang, Romo aja sampai takut, sampai pakai jubah saking kerennya. Dan tetap seperti itu. Lalu tadi yang di garis bawahi saya soal sapa. Jadi kita nggak usah muluk-muluk bagaimana kita memanusiakan kelompok yang lemah hanya dengan sapa. Saya mau sebelum ke Romo mau tanya sebentar saja, ibu yang rambutnya panjang, pakai jeans, kapan terakhir menyapa tetangga sebelah? Ibu kenal tapi tetangga sebelah? Enggak kenal. Kok bisa nyapa tadi pagi? Senyum doang sama suaminya. Oh, ya mungkin suaminya keluar duluan Bu. Enggak salah juga kan ya Mo? Bruder bilang kita mulai dengan sapa. Ya, siapa aja yang keluar kita sapa. Dengan siapa Ibu tadi pagi sapa? Sendiri. Oh cuma sendiri. Loh, jangan-jangan ini Ibu yang peserta di makam tadi sekolah. Sendiri kok bisa nyapa sapa gitu ya. Kalau Ibu yang baju, ya Ibu yang turunin kacamata, Ibu tadi pagi bilang apa sama suami? Kok Ibu yang jawab, selamat pagi Pak? Ibu iya, oke. Wow, tepuk tangan untuk keberagaman beliau. Oke, tapi tetap menyapa. Bangun tidur sapa suami. Oke, Ibu manggut-manggut pasti tiap pagi Ibu langsung sapa suami. Pak, uang belanjanya udah belum?
Gitu. Jadi Romo, menyapa pun kita bisa pilih-pilih. Enggak selalu kita bisa luas menyapa seseorang. Nah, apa yang harus kita lepaskan Mo, supaya kita bisa seperti yang Bruder sampaikan, kita bisa memulai dengan satu sapaan sederhana tanpa lihat status ekonomi misalnya, siapa dia misalnya, apalagi menyapa tetangga yang kemarin minjem duit belum balikin, gitu. Males Bu ya nyapanya, takutnya disapa ntar minjem lagi, yang kemarin aja belum bayar gitu. Nah, enak sekali ya Bu ya, Pak Satpamnya juga senang dapat senyum Ibu gitu, besok dia lebih pagi lagi kerja. Jadi apa kan banyak ya mau ganjalan-ganjalan, apa yang harus kita lepaskan sebagai umat Katolik yang harus terus bergembira menurut Bruder tadi. Silakan Mo. Terima kasih. Tema dari pertemuan kita adalah memanusiakan orang-orang lemah. Apa itu memanusiakan? Saya melihat memanusiakan adalah saya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Itu kutipan Yesus toh. Dari cinta yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau manusia itu mau menyapa orang lain, mau melakukan kebaikan kepada orang lain, orang itu harus rendah hati, mau keluar dari dirinya sendiri. Nggak cuma mikirin gua senang atau enggak. Nggak cuma mikirin, saya sebel, saya nggak suka, siapa dia? Gua nggak pernah beri uang sama dia kok. Jadi pada saat orang mau menyapa, mau berbuat baik, saya harus meninggalkan kesombongan saya, keangkuhan saya. Ibu, Bapak, kalau pertanyaan saya ini salah, katakan salah ya. Orang yang paling sulit kita maafkan, dulunya adalah orang yang begitu amat saya sayangi. Betul atau tidak? Nah kalau orang itu sudah menyakitkan, saya bisa menyapa dia? Nggak bisa. Dan pertanyaan saya, kalau orang itu menyakitkan saya, orang itu sadar nggak bahwa dia menyakiti saya? Enggak, saya yang jengkel terus. Ketemu dia tenang-tenang saja, hai. Lu nggak tahu gua jengkel sama lu. Dan saya puas kalau dia tiba-tiba celaka. Kita akan berkata, Tuhan, lu ngedenger doa gue. Gitu. Saya bahagia sekali kalau orang yang membuat saya kecewa, jengkel itu menderita. Tapi tadi Bruder berkata apa? Seperti Bunda Maria pada saat perkawinan di Kana, dia hadir bukan sebagai tamu undangan. Dan saya yakin Bruder, Bunda Maria tidak bawa plastik kresek. Maaf, tidak nyindir. Saya hanya mau berkata bertobatlah saja. Ibu tersinggung, kok ngeliat saya sih? Nggak tahu Bu, tiba-tiba Roh Kudus saya melihat pada Ibu. Karena saya ngeliat di sana kok ada dua ya beseknya ya, gitu. Ibu berkata pada itu, jatah suami gue, jatah suami, gitu. Ibu Maria datang bukan sebagai tamu. Kenapa? Karena beliau tahu, Ibu Maria tahu mereka kekurangan anggur. Ibu Maria ingat kalau wanita, kalau bertamu kan selalu ke dapur, Ibu masak apa? Dan ibu-ibu selalu ngicip-ngicip. Nggak pernah makan, tapi ngicipnya lebih banyak daripada makannya. Ini spiritualitas ibu-ibu. Tapi bagaimana Bunda Maria mau keluar kalau saya yang buat pesta dan anggur itu habis, malu saya. Maka Bunda Maria berteriak pada Yesus. Lihat, ini orang yang keluar dari dirinya. Orang yang lebih mau memperhatikan orang lain daripada kenyamanan saya. Kan orang biasanya kan cari nyamannya toh. Di mana gereja tempat duduk yang enak? Kalau anak muda, gereja yang paling duduk enak adalah di belakang. Pastor khotbah, dia juga khotbah.
Saya pernah mau misa itu sudah pakai kasula, sudah jalan, bruder, saya itu di tengah-tengah. Tiba-tiba ada anak SMP, baru retret dengan saya, perempuan. Lalu nyapa, hai Romo. Gua udah mau kusyuk-kusyuk kayak gini, kata saya itu. Tapi karena saya tidak mau disebut Romo jutek, lalu saya mengatakan, hai, kata saya, kamu mau misa atau tadi sudah misa? Karena saya misa kedua. Lalu dia berkata, saya mau misa dengan Romo. Ya sudah, ikut, ayo masuk. Oh, Romo, nanti nunggu teman. Terus saya tanya, lu misa cari Tuhan apa cari teman? Dan dia dengan tenang berkata, Romo, saya misa cari Tuhan bersama teman-teman. Saya langsung ngomong, kalau anak gue udah gue salib bersama Yesus, kata saya. Maaf, saya mau mengatakan apa? Anak-anak ini masih berpikir, saya nyaman, saya enak. Saya dengan teman bisa membunuh kebosanan dengan ngobrol. Maka pertanyaan saya adalah bagi orang Katolik pun sama. Kita cari pastor-pastor pada saat misa pun yang menyenangkan saya. Maaf, di Bandung, bukan di Jakarta. Kalau di Bandung itu, di Bandung, saya nggak mau di Jakarta. Karena kalau ngomong di Jakarta, stipendium kita dikurangi, saudara-saudara. Di Bandung itu baru ngedenger teng, lihat romonya, yang ini. Apes gue. Itu loh. Ini orang misa saja cari enaknya. Maaf, kalau saya boleh keras seperti bruder, murid Yesus macam apa ini? Kalau hanya cari enak, Yesus saja cari salib. Terakhir, cerita terakhir, sebelum ke ini. Saya itu memberi retret dengan anak-anak SD, senang. Anak SD selalu saya tanya, siapa yang Muslim? Saya Romo. Siapa yang Buddha? Saya Romo. Siapa yang Kristen? Saya. 70% sekolah Katolik itu Kristen. Anak-anak Kristen. Orang Katolik susah sekolah di Katolik. Kecuali di PL, murah. Tidak di susteran. Susteran Bandung. Bruder setuju. Lalu saya tanya, namanya anak SD itu kalau ditanya langsung begini, kenapa kita disebut Kristen? Protestan, Pentakosta, HKBP, Betani, Katolik, kenapa disebut Kristen? Wah, namanya anak-anak langsung, saya Romo. Karena begitu banyak anak. Saya lihat ada satu anak, kelihatan dari wajahnya bodoh. Kan bodoh pintar kelihatan dari wajah. Beda kan kalau yang pinter? Maksudnya kok cuman gini? Simpulkan sendiri. Lalu saya lihat ada satu anak bodoh. Saya tanya, tunjuk. Ya kamu. Romo saya? Ya. Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai semua teman-temannya, kamu memalukan. Lalu dia tanya, memangnya saya salah Romo? Enggak, kamu nggak salah. Cuma ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu akhirnya ada seorang anak, dia berkata, saya saja Romo. Ya baik. Lalu dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya Romo. Amin. Lalu saya tanya, kamu seperti pendeta nak? Lalu yang, memang saya anaknya pendeta Romo. Dan yang bodoh tadi anak prodiakon. Di Bandung. Lalu saya tanya kepada anak-anak SD. Anak SD kan spontan, apalagi SD Jakarta. Ngomong dulu baru mikir. Saya tanya, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Anak-anak 120 itu langsung ngomong, Romo, kalau namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh benar, kata saya. Lalu saya tanya, benar kata saya. Kalau begitu kita Kristen, supir kita siapa? Yesus. Bagus. Saya ngomong, Yesus kiri kita mana? Kiri Romo. Yesus kanan? Kanan Romo. Keren. Yesus lurus? Ya kita juga harus lurus Romo, setia. Wah bagus banget. Yesus kiri kita kiri. Yesus kanan kita kanan. Yesus lurus kita lurus. Lalu saya tuh pegang salib. Saya angkat salib. Kalau Yesus disalib. Itu semua anak langsung diem. Sampai saya teriak, woi, kalau Yesus disalib. Lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan.
Karena cuma dia sendiri yang ngomong, saya udah khawatir mau ngomong apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan, ya udah saya, ya sudah, jawab. Saya Romo, ya. Kalau isi salib Romo, ya biarin aja dia sendirian. Ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu. Tapi maaf, setelah anak itu pergi, saya berkata, kita seperti itu. Kita seperti itu. Kita mau enaknya, kita mau mulianya, kita mau diberkati, tapi sulit berkorban. Semoga mendukung apa yang dikatakan Bruder. Iya. Untung tadi Romo memulainya nggak bertanya ya ke kita. Karena Romo udah bisa lihat wajah-wajah kita. Tahu-tahu ditanya kalau Yesus disalib, kita nggak bisa jawab juga. Mau bilang biar aja sendiri juga nggak enak. Udah hari keberapa nih di sini kan? Hari ke-7 mau bilang biar aja sendiri, seperti itu. Tetapi memang benar yang Romo Eko sampaikan, kita selalu mencari kenyamanan, tetapi sebetulnya kita harus menyangkal diri ya Mo. Ini saya balik ya Mo. Ini kan semuanya pasti Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa sampai 7 hari datang di sini pasti sudah sebagian tuh udah menyangkal diri, paling tidak menyangkal kegiatan-kegiatan yang lain untuk bisa kemari. Berarti udah siap untuk melayani di luar sana. Kitanya udah siap nih Mo. Yang kita layani bisa aja kan nggak terima. Saya pernah kasih pengemis. Dia minta sedekah, saya kasih. Karena uang saya kan cuman ada 10.000 dan 1.000. Mau ngasih 10 kan sayang. Ya kan saya butuh juga. Saya kayak anak prodiakon tadi Mo. Bapak saya bukan prodiakon karena udah almarhum. Jadi saya kasih yang 1.000. Tapi pengemisnya bilang apa? Iya, kok 1.000 sih? Itu pengemis loh. Ya kan kita kan rasanya kamu minta-minta kok ngatur sih gitu. Terus saya bilang, ya saya ada uang 10.000 kan gak mungkin kasih ibu semua. Saya ada kembaliannya katanya. Iya, besoknya saya balas sama pengemis yang lain Mo. Bu, kesian Bu, saya 3 hari gak makan. Dia bilang, mungkin kalau ibu langsung kasih. Nah ibu jawab, saya juga 3 hari gak makan. Ibu sama pengemis sama lebaynya. Iya, saya bilang sama pengemisnya, gila lu 3 hari gak makan, kuat amat, saya gak sarapan aja keliengan pusing. Tuh orang-orang lebay, kita udah kasih. Lalu ada lagi ibu saya nyumbang sama orang lewat, dia kasih beras. Tapi memang beras dari kantor. Ini kan beras jatah ya Bu, gitu. Ini maaf ya, ini ibu udah miskin sombong banget. Gitu. Sementara kita ingin berbagi. Nah Bruder pasti ngalamin hal-hal seperti itu. Karena saya tahu berbuat baik di negeri ini nggak gampang. Bahkan mungkin Bruder bisa dicurigai. Ini kenapa ini kumpul-kumpulin orang-orang mau kristenisasi atau apa. Atau mau rekrut biar semakin banyak orang menjadi Romo dan Bruder gitu. Nah kalau menghadapi yang seperti itu apa yang Bruder lakukan? Apa yang ditanyakan Mbak Ita tadi sebetulnya ini adalah tentang kasih. Ya. Bagaimana kita berbagi kasih. Orang yang bisa berbagi kasih adalah orang yang pernah mendapatkan kasih. Kalau saya menghadapi orang-orang yang ketemu dengan saya, entah itu kekerasan rumah tangga, entah itu juga soal mengenai perilaku-perilaku yang agresif. Kalau saya tanya pengalaman ke belakang, waktu kecilnya itu juga mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Orang yang bisa berbuat kasih adalah orang yang pernah mengalami kasih. Loh, lalu bagaimana Bruder? Kalau misalnya dulu pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang melawan kasih, apakah itu bisa lalu berbuat kasih? Bisa, kalau itu bisa menyembuhkan pengalaman-pengalaman tidak dikasih. Nah, maka kalau orang itu mau memberikan kasih kepada orang lain, ya karena dulu pernah dikasih oleh orang tuanya. Pengalaman saya, 18 anak ini, ya 18 anak ini. Ibu saya itu kalau nyuapin anaknya, itu sabar, setia.
sambil dengan dongeng, ini pesawatnya, ini mau turun, tapi pakai bahasa Jawa. Padahal ibu saya belum pernah naik pesawat, gitu ya. Semua anak membuka mulut semua. Jadi perbuatan-perbuatan kasih itu nggak usah yang sangat-sangat besar-besar, yang sederhana-sederhana. Bagaimana saya menyuapin anak saya. Ibu saya juga ngecek anak-anaknya, sudah kenyang atau belum. Kalau malam itu dicek, kalau masih nampaknya enggak begitu nyenyak atau sering matanya buka nutup, ditanya, masih lapar? Kalau katakan lapar, disuapi lagi oleh ibu saya. Minimal nasi. Ini perbuatan kasih. Nanti ibu saya masih juga, kalau anaknya mau berangkat sekolah, ngambil uang yang disimpan ibu, tidak di dompet di sini ini. Kiri kanan. Kadang-kadang nggak ketemu yang mana ini. Kalau nggak dilepasin nggak ketemu lah ini. Yang mau berangkat segera supaya nggak terlambat nyangarinya ini. Ini kasih yang otentik. Lalu juga pengalaman. Kalau mau mendaftarkan ke sekolah, langsung pasti minta penurunan uang sekolah. Pasti. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana bapak saya itu meminta pada kepala sekolah yang notabene juga ada romo, bruder, suster, sampai hafal, ini nomor berapa ini Pak? Masih nomor berapa lagi yang belum itu ya? Ini pengalaman otentik. Maka waktu saya jadi pimpinan sekolah, orang tua belum meminta penurunan, saya turunkan. Karena mengalami itu. Sampai mama, bruder, kok bruder tahu tuh? Kesengmu kelihatan. Kesengnya itu memang harus diturunkan gitu. Ini pengalaman saya. Saya sekian tahun jadi kepala sekolah, 16 tahun di Jakarta. Belum sampai minta penurunan uang sekolah. Ya lalu saya, ibu kuatnya berapa? Sekian kuat gitu. Belum bicara, dia nangis. Kok tahu tuh bruder? Kancingnya lepas satu, tahu lepas dua. Ya gimana? Nah, mengapa saya seperti? Karena mengalami kasih seperti itu. Maka permenungan ini. Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita tidak ada kerelaan untuk berbagi kasih pada orang-orang yang membutuhkan? Kita renungkan waktu kecilnya itu, mungkin kita juga tidak pernah mendapatkan macam itu. Ya, maka disembuhkan, direnungkan, direfleksikan. Kebetulan di Embruderan bawah itu ada umat Katolik juga, 1-2, yang tiap hari itu nadanya itu saraf ke-16 terus. Apa saja itu dengan kekerasan omongnya itu. Anak, ini ada handuk ini, taruh sana. HP nyuci mobil itu embernya taruh sana. Semua itu begitu. Sampai nyuruh anaknya mandi juga pakai nada keras. Kevin, mandi Vin. Melvin juga mandi. Suaminya juga, papa juga mandi. Saya mikir-mikir, untung punya istri. Ada yang negur mandi, suruh mandi. Kalau jadi bruder imam, siapa yang nyuruh mandi? Sampai saya dari lantai 2 itu saya nyanyikan, kasih itu lemah lembut. Dia baru katakan, Pak, bruder nyanyi, Pak. Baru berhenti dia. Ini yang katakan, cara berbicara, cara menyapa, cara memberikan waktu itu pun adalah perbuatan kasih, berbagi kasih. Saya nggak mengatakan yang lebih luas, dengan keluarga saja, bagaimana kita berbagi kasih. Cara menyajikan makanan, minuman untuk suami kalau itu istri. Jangan sampai suaminya tanya, ini kok hanya nasi saja mah, mana lauknya? Ya memang hanya dikasih gaji pokok kok, ya makanan pokok saja. Yang disediakan itu hanya makanan pokok, karena gaji yang diberikan hanya gaji pokok. Ini cara-cara berbagi kasih. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam. Intinya saya katakan, kita diajak oleh Bunda Maria untuk berbagi kasih. Bentuknya macam-macam. Bisa waktu, bisa tenaga,
bisa perasaan, korban ini yang paling besar itu korban perasaan. Kalau tenaga, waktu itu masih bisa, tapi korban perasaan. Mencintai orang yang sebetulnya tidak layak dicintai itu kan menyakitkan. Mau tidur nggak bisa, tutup bantal gini masih ingat terus saya. Sampai bangun kepalanya diginikan. Maka kalau saya tanya, suaminya mana, Mak? Jangan tanya itu, Bruder. Menyakitkan, Bruder. Bapaknya udah minggat. Tapi diminta untuk mencintai, untuk berbagi kasih pada orang itu. Ini nggak gampang. Bruder, jadi orang Katolik itu susah ya, Bruder. Saya harus mencintai ya, Bruder. Harus tabah ya, Bruder. Iya, Mak. Harus tabah ya, Bruder. Iya, Mak. Ini. Dan ini berbagi. Tidak hanya materi, tapi berbagi perasaan, berbagi. Dan ini justru yang paling berat. Gitu, Pak Ita. Nah, ini perlu latihan terus menerus. Dan kami harapkan sekian kali pertemuan di tempat ini, tentu harus ada perubahan. Apalagi kalau yang datang itu cuma istri, suaminya, berkali-kali pertemuan, perubahanmu apa? Maka harus diwujudkan dengan tindakan nyata, meniru dari Bunda Maria. Ya, boleh tepuk tangan lagi buat kedua narasumber yang luar biasa. Ternyata kita dengar malam ini untuk memanusiakan kelompok yang lemah itu sebetulnya mudah saja. Dengan tadi sapa, rendah hati, tidak memilih, dan kasih. Berbagi kasih. Selama ini mungkin kita berpikir, oh harus begini, harus begitu, banyak sekali perencanaannya yang akhirnya tinggal wacana saja gitu ya. Nah, apa yang kita dengar ini luar biasa. Sepulang dari sini aja kita bisa langsung melaksanakan apa yang kita dengar, dan kita mau buka, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin tahu, yang belum kita paparkan di sini, ada yang ingin tahu, ada yang keganjel di hatinya yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ya, oke, dari tengah. Panitia bisa tolong kasih mikrofonnya. Sekali lagi angkat tangannya Mas, Pak, supaya kelihatan. Ya, makasih. Selamat sore, Bruder Romo. Terima kasih ya Mbak Ita. Saya Robert dari Paroki Santo Petrus Asisi Tebet. Romo, dari retret 90% itu Romo, tadi katakan bahwa dari keluarga yang berantakan Romo. Nah, apakah keluarga itu juga mesti harus diperbaiki secara komunikasi ya Romo? Karena di Jakarta ya, 90% saya pikir juga cukup lumayan dahsyat Romo. Itu yang pertama. Untuk Bruder Bambang, Bruder, bagaimana ya Bruder metode supaya bisa bertahan? 97 sekolah Bruder kan tidak sedikit. Apalagi 13% yang bisa hidup Bruder. Khususnya sekolah yang luar biasa. Di Jawa saja Bruder. Untuk Yayasan Kanisius saja juga sudah mulai bertumbangan Bruder. Kemudian Bruder ada di Klaten itu ada sekolah STM Leonardo. Itu pun wismanya juga sepertinya sudah tutup. Bagaimana itu Bruder? Terima kasih. Ya, Romo Eko silahkan yang soal keluarga dan retret. Baik, terima kasih. Saya menyambung kata-kata Bruder tentang kasih. Bedakan antara kasih dan kasihan. Kasih itu selalu sejajar. Kalau kasihan itu, yaitu tadi maaf, Mbak Ita dengan pengemis. Itu kasihan. Saya punya, dia tidak punya. Tapi di dalam kasih itu saya bukan melihat lagi dia tidak mampu, bukan. Karena apa? Dia adalah anugerah Tuhan. Maka betul Pak, bahwa maaf, kami pastor, kami bruder sering kali retret. Kami wajib setahun sekali retret, minimal. Untuk jadi bruder dan pastor pun dididiknya lama. Untuk menikah KPP sebentar banget. Pacaran gak jelas. Loh, kalau dalam pacaran kan semua yang bagus toh. Cocok, Pak cocok. Itu bukan cocok, dicocok-cocokin bro. Karena apa? Lihat, waktu saya kecil, bruder juga pasti tahu, ada lagu toh, jatuh cinta, sejuta rasanya, dibelai, ditendang, amboy rasanya. Loh iya, kalau masih pacaran ditendang pun enggak apa-apa. Tapi kalau sudah 25 tahun perkawinan keinjak
matamu. Jadi betul sekali Pak, bahwa suami istri itu harus selalu refresh kembali. Dan maaf, banyak sekali anak muda yang sekarang susah sekali untuk menikah. Gak berani. Karena apa? Tahu pada saat menikah harus berkomitmen. Saya harus setia. Itu anak muda di Bandung ya, Mo? Tuhan dengarkanlah umat-Mu ini Tuhan. Susah berkomitmen. Karena apa? Menikah itu bukan masalah enak lagi. Hao ce pu hao ce ce. Enak nggak enak makan. Maka di dalam kasih Anda sudah tidak boleh mengukur pakai perasaan lagi. Betul sekali Bruder tadi mengatakan untuk menerima orang yang menyakitkan itu harus berkorban. Benar. Gitu ya. Tersenyum kembali kepada pasangan itu tidak mudah. Dulu waktu 1-2 tahun baru perkawinan, istrinya masih pakai lipstik. Masih dandan. Papa, hai. Setelah 10 tahun perkawinan, roll di sini. Kutang nyangklek itu tadi. Sudah tidak jelas bentuknya. Daster robek. Itu ibu salon pas di sini, salon pas gitu tuh. Jadi lihat, perkawinan harus tetap dijaga keindahannya. Maka saya selalu mengatakan apa? Jangan pernah membandingkan pasangan Anda dengan pasangan orang lain. Nikmatilah suamimu seperti itu. Indah, antik, unik, aneh. Maka ibu yang menikah, saya punya resep supaya Anda mencintai suami Anda kembali. Nanti malam coba bangun jam 2. Suster jangan didengarkan serius, suster serius banget. Suster malah yang paling melongo. Gimana sih? Kita sudah senasib. Jadi ini bagi orang-orang yang berumah tangga. Bu, lihat jam 2 pagi bangun, pandang suami Anda, lucu sekali. Anda akan berkata, ya Tuhan, inikah titipanmu? Ibu, sekesel apapun, ibu melihat wajah suami Anda seperti itu pasti jauh hati. Betul atau tidak? Betul. Anda akan berkata, Tuhan, dulu saya tergila-gila sama dia. Sekarang dia begitu gila. Jadi gereja punya tugas memang untuk kembali menghangatkan cinta suami istri. Untuk mengatakan, lihat berumah tangga itu berharga. Saya, the Bruder dari 18 bersaudara, saya dari 4 bersaudara. Saya anak pertama, ayah saya Abri. Saya adalah seorang anak yang terluka oleh ayah. Namun saya membereskan luka itu, belajar untuk membereskan. Jangan tanya bagaimana, ini harus retret di Pratista. Lumayan, cuan. Bruder tadi memberi, ini cuan. Itu bedanya. Lalu apa yang menarik bagi saya? Ayah saya, maaf, seorang Jawa. Seorang Jawa itu kan kurang ekspresif ya. Apalagi Jawa-Jawa kuno. Ayah saya, maaf, berdiri boleh ya? Boleh, kalau dipotret tentara. Maaf, Bruder. Begini. Ibu saya dipotret.
Bapak ibu saya sejak kecil tidak pernah saya melihat ayah ibu saya pelukan dan ciuman, tapi menghasilkan 4 anak. 18, bayangin. Tapi maaf, setelah kami retret bersama dalam keluarga, ibu dengan ayah, kalau dipotret ayah itu berubah, ayah itu memeluk ibu. Dan kita kaget, ayah, kenapa sekarang kau memeluk ibu? Dan ayah berkata apa? Lebih baik dipeluk sekarang daripada nanti sudah dingin. Halo, itu bukan lelucon. Itu adalah keutamaan. Kalau Anda mau mengungkapkan sayang saat dia masih hidup, kalau setelah dia tiada, dia tidak akan pernah merasakan apapun. Menangis seperti apapun tidak akan pernah membuat pasangan Anda merasa dicintai. Semoga menjawab. Terima kasih. Iya, semoga menjawab karena memang cukup jelas. Apa yang dituturkan Romo sangat menjawab, tapi membuat saya tidak puas. Karena Romo bilang, coba ibu-ibu, terimalah suamimu seperti itu, seperti adanya. Romo tolong pesankan pada bapak-bapak di sini, terimalah istrimu seperti itu. Ya, boleh wanita-wanita tepuk tangan buat kita. Biar kita saling menerima. Bapak, ya, Mo. terimalah. Bapak tahu azan maghrib itu 5 kali sehari. Isya subuh, lor, azan maghrib. Kalau istri Anda berbunyi dari pagi sampai subuh, terimalah. Untung kami tidak merasakan. Jangan dibandingkan, jangan dibandingkan. Jangan dibagikan. Karena kalau bapak sakit masuk angin, ada yang ngerokin. Kita pakai kayu. Ke tembok Mo. Ke tembok. Cukup ya Mas? Mas sudah berkeluarga? Oh, dibawa. Oke, pasangannya dibawa. Jadi dengarkan pesan Romo yang baik. Jangan pernah nyantai Bu, tenang. Nanti diberikan pasangan malah ibu kaget. Tuh nggak mau kan? Gitu ya. Udah bisa menerima apa adanya satu sama lain. Kalau belum menerima, datanglah ke Bandung. Retret sama Romo. Ya. Udah sering ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang buat Bruder. Masih dari yang tadi. Bagaimana mempertahankan semua itu untuk sekolah-sekolahnya? Ini pertanyaan untuk Romo dan saya akan meneguhkan apa yang sampaikan Romo. Itu adalah soal kesetiaan dan komitmen. Sekarang ini menjadi mahal untuk setia dan punya komitmen terhadap apa saja. Ya di dalam tugas kerasulan, tugas pelayanan, dan juga di dalam hidup panggilan. Panggilan sebagai mama, papa, bapak, ibu, panggilan sebagai imam atau biarawan, biarawati. Kesetiaan menjadi mahal. Ya secara manajemen hidup itu ya, alat-alat yang kita punyai itu salah satu penyebab negatif dari adanya itu. Yang seperti ini nih. Dulu pakai gini, sekarang ini. Tahun depan itu sudah berubah. Tahun depan ditiup saja sudah berubah. Soal mengenai kesetiaan. Dan filosofi kesetiaan itu, kalau kaitannya dengan pasangan, kita renungkan bahwa Tuhan menciptakan kita itu menjadi seorang pemenang semua. Kita ini adalah seorang pemenang. Ya pribadi ini adalah sang juara di hadapan Tuhan. Mengapa sang juara? 4 juta sel sperma yang masuk rahim ibu, prot gitu ya. Cuma 1 yang sampai sel telur. Siapa itu? Ya yang jadi-jadi ini. 4 juta sel. Yang lain kemana? Enggak diperhatikan, enggak tahu. Boh ke selokan, boh kemana, enggak tahu. Tapi cuma 1 yang jadi. Heran ya, 4 juta. Jadi saingan kita itu 3.999. Cuma 1 yang diizinkan sekarang menjadi anak kita, menjadi suami kita, menjadi istri kita. Tapi seringkali kita membuat orang-orang yang dianggap juara, yang diminta untuk juara itu menjadi terkalahkan untuk kita.
Kita menjadi seringkali semena-mena dengan yang dimuliakan, dimartabatkan oleh Tuhan. Maka kalau kita itu seringkali mau ya tidak berbuat tidak baik dengan pasangan atau dengan murid atau dengan anak-anak kita, coba ingat, waduh, sekian banyak calon bakal anak cuma satu orang ini. Meskipun bentuknya enggak karu-karuan, casingnya sudah enggak menarik, tiap hari kerian, ya, baunya remason terus ya. Tapi ini, maka saya salut dengan bapak ibu saya, mau enggak mau cuma ini sampai 18, sampai nek pokoknya, sampai nek ya. Dan dari 18 anak artinya hidup semua, artinya disekolahkan semua. Ini saya syukuri juga dari 18 anak yang jadi bruder saya. Angkatan saya jadi bruder dulu 22, yang jadi sampai sekarang cuma saya sendiri juga. Yang agak unik macam ini. Ini soal kesetiaan, komitmen. Komitmen ini bukan kumat kamit bersama teman. Maka seringkali kalau ada keluarga yang mulai goyang-goyang gitu, saya sarankan, coba kamu baca janji perkawinanmu. Kadang-kadang dia belum bisa. Membuat sakit hati bruder, nggak mau bruder udah taruh di mana. Tapi kalau dengan permenungan beberapa kali datang lalu menjadi cukup reda. Ada juga yang katakan, bruder saya mau bercerai. Berapa tahun kamu menikah? Udah 12 tahun bruder. Loh kenapa kamu mau cerai? Macam-macam bla 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 bla. Terus saya katakan pada ibu tadi, pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada suamimu? Oh ya nggak mau saya. Ya harusnya yang terima kasih dia, bukan saya. Macam-macam yang dia ungkapkan. Soal untuk berkata terima kasih saya nggak mau. Ya, bruder sih nggak ngalami seperti ini loh, kok kamu konsultasi saya. Saya kalau ngalami kan malah kacau ini saya. Terus saya katakan, dah aku punya kertas, kamu nulis surat ke suamimu. Loh masa satu rumah kok nulis surat ke bruder? Apa nanti dia nggak marah-marah? Dah kok nurut saya saja. Kamu tulis surat untuk suamimu. Dari awal sampai akhir hanya ucapan terima kasih. Terima kasih ya Pak. Meskipun berat dia nulisnya. Udah pakai WA, nanti kalau WA nanti perang kamu malahan. Nulis seperti waktu pacaran zaman dulu. Saya dikte isinya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Ada 12 terima kasih sesuai dia perkawinannya dia. Nah setelah ini gimana bruder? Udah dilipat yang bagus, terus nanti dibawa pulang, taruh di lemari yang seringkali nanti suamimu membuka kalau pas cari baju ganti. Terus nanti kalau suamimu datang kamu pergi, jangan di rumah, ngajak anakmu ke Alfamart atau Indomaret, kamu jangan di rumah. Kalau di rumah kamu nanti perang malam ini. Ngikuti instruksi saya, siap komandan ini. Pulang, dia membawa surat yang tadi saya dikte, taruh di lemari. Setelah suaminya datang, dia telepon saya, bruder, orangnya sudah datang, orangnya, nyebut suaminya. Bukan suami saya, tapi orangnya sudah datang. Masya Allah. Ya, lalu ya udah kalau orangnya sudah datang, kamu pergi. Anakmu dua-duanya kamu ajak pergi, jangan di rumah. Lalu suaminya cari ganti, pas bener, dia ganti baju, ganti buka lemari, baca surat itu. Dan karena sepi, lalu dia merenungkan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Nangis suaminya. Langsung cari mama, cari mama di mana, cari di mana mama. Nah, setelah si istrinya datang, lalu mama dia memeluk istrinya dan sampai saat ini dia nggak cerai. Gimana kamu? Wah semakin mesra kok bruder sekarang. Jadi soal mengenai komunikasi, kesetiaan. Kadang-kadang cara-caranya hanya sangat ya simple, sangat sederhana, tidak usah yang susah-susah. Soal mengenai komunikasi, tapi juga pakai rasa. Kadang orang itu pinternya minta ampun di sini, tapi ininya nggak jalan. Ya, orang-orang Indonesia itu ininya oke, tapi ininya nggak jalan. Saya katakan banyak orang bertitel, bahkan belajarnya bukan hanya dalam negeri, luar negeri, tapi tidak punya ilmu. Kali kadang-kadang juga mengherankan, wah dia profesor, dokter, tapi kok selingkuh ya bruder ya. Yang kuliah itu cuma leher ke atas aku itu. Leher ke bawah, PAUD tidak lulusnya pinter aku. Jadi masalahnya itu leher ke bawah ini membutuhkan ini. Maka ini kalau
Bapak Ibu yang sekarang ini baru ini coba diolah ininya. Nah, kaitannya juga dengan tugas karya kerasulan tadi. Kenapa 97 kok masih bertahan? Dan banyak sekolah-sekolah Katolik mulai kecil-kecil muridnya. Kami malah tambah muridnya. Secara nasional tambah berapa ribu, kurang lebih 1000 lebih, malah tambah. Kenapa di situ? Pertama, tentu kami tidak boleh sombong bahwa ini tadi Tuhan yang menyelenggarakan. Yang mengherankan itu yang di belakangnya. Kalau soal mengenai gedung, soal mengenai bagaimana menggaji para pegawai itu soal manajemen saja. Tapi yang utama adalah kalau rohnya itu masih ada, gulanya itu masih ada, semutnya itu masih akan datang. Maka bagaimana lembaga-lembaga Katolik itu selalu menjatuhkan gula supaya semutnya itu datang. Ya, gulanya itu adalah rohnya itu. Bahkan Pak, kami itu malah juga menggaji pegawai yang bukan di lembaga kami supaya lembaga ini tidak tutup. Loh, dari mana budir uangnya? Tentu diatur secara manajemen. Sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat memang semutnya itu adalah semut-semut yang gede-gede itu. Ya, kalau kendaraan itu teleler itu ya ditusuk hatinya supaya memberikan kasih yang lebih. Tidak usah dipatok-patok berapa. Santo Petrus juga enggak matok-matok. Berapa kamu punyai diberi berkat Tuhan, kamu memberikan berkat Tuhan juga sama yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah kami manage, kami berikan ke sana. Ya tadi, filosofi 2 ikan 5 roti itu. Maka kalau dilihat cuma geleng-geleng saja. Jadi filosofi ini filosofi geleng-geleng atau gedek. Tapi kalau menggunakan falsafah, filosofi Tuhan itu akan hadir di saat kita itu membutuhkan. Lah itulah kemudian kita itu tidak pernah akan takut. Sama dengan anak kecil yang pagi hari dia main-main peso. Tentu ibunya tidak rela. Kok pagi-pagi anak ini main-main peso, bahkan pesonya digigit-gigit. Ibunya mengatakan, Kevin, jangan nanti kamu luka. Anak akan marah, gak terima kalau pesonya diambil oleh ibunya. Ibunya tahu bahwa anak itu tidak membutuhkan peso. Ibunya tahu bahwa pagi ini anak ini membutuhkan nasi, makanan, karena lapar. Maka peso ditarik oleh ibu, oleh mamanya, diganti kue yang enak. Meskipun dia nangis sambil gigit kue tadi. Mama, lama-lama kenyang dia, diam. Kadang-kadang kita juga begitu. Kita mohon pada Tuhan. Dari Gua Maria ke Gua Maria, lalu komplain ke saya, bruder saya itu kurangnya apa? Saya sudah berdoa dari Gua Maria ke Gua Maria, sampai kaki saya itu lecet-lecet untuk berlutut. Yang kamu minta apa? Yang saya minta, saya pengen punya jodoh. Ya, saya katakan Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Kalau waktunya kamu itu memang butuh, Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhanmu. Oh gitu ya bruder, saya sudah novena itu sampai lipstick saya sampai gelar. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Juga soal anak. Saya berkali-kali budur sampai tanah suci minta supaya dikasih momongan. Tapi enggak dikasih momongan. Karena Tuhan tahu. Kalau kamu nanti dikasih momongan, belum tentu kamu bisa memelihara anak dengan baik. Siapa tahu setelah lahir kamu pukuli terus. Tuhan tahu. Maka lebih baik kamu enggak, sementara jangan dikasih momongan dulu. Lu kok sana kok punya anak apa banyak ya, seperti ibu saya ini. Karena tahu Tuhan bahwa ini bisa memelihara anak ini saya kasih. Yang dia butuh orang semacam ini. Ada juga orang budur saya itu sampai KB saja nggak bisa budur tetap keluar anak saya sampai bingung saya. Loh, coba satu sisi ada yang pengen punya anak nggak bisa, satu sisi sampai KB pun keluar anaknya terus sampai bingung dia. Spiral keluar anaknya. Ya, pil apalagi pil baru diminum sampai leher celananya udah sampai sini. Kacau juga. Nah, maka Bapak, sekolah memang secara finansial memang kurang. Tetapi kami menata secara manajemen ini dengan bantuan Tuhan. Tidak pernah lebih, tapi juga tidak pernah kurang. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih.
Jawabannya sangat realistis, sangat dekat, dan masnya juga udah manggut-manggut, semakin setia ya, simple kesetiaan. Dan nanti kalau istrinya menuntut janjinya yang dulu, kalau dibilang, "Pah, buktikan janjimu dan jangan pernah menjawab, akan saya buktikan saya tidak berjanji." Silakan Ibu. Panitia tolong mikrofonnya. Dari sini Bu. Selamat sore Romo dan Bruder. Saya mau bertanya, tadi kita sudah dibawa ketawa-ketawa. Yang sekarang sedang saya pikir dan sedang galau memikirkannya adalah LGBT. Nah, kalau tadi Romo bilang anak prodiakon dari mukanya aja udah ketahuan bodoh atau pinter. Ya. Kalau Bruder melihat anak-anak yang dibawa ke retret, adakah Romo mengidentifikasi anak-anak ini sudah mulai tumbuh bakat menjadi LGBT itu apa enggak? Karena menjadi kekhawatiran kita bahwa di dunia sana, jangankan jauh-jauh di Kelapa Gading kemarin udah terjadi ya, generasi muda kita bagaimana? Kemudian judul hari ini adalah memanusiakan yang lemah. Apakah mereka termasuk yang lemah? Kemudian apa yang harus kita lakukan dari Romo dan Bruder berdua? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebelum Romo menjawab, saya revisi sedikit. Tadi maksudnya bukan anak prodiakon wajahnya terlihat bodoh. Contoh misalnya canda ya, takutnya salah nanti candaan kita gitu. Oke, silakan Romo. Romo dulu aja mau kita. Romo punya mikrofon sendiri bawa dari rumah. Saya melihat perkembangan anak makin lama makin kompleks. Zaman dulu tidak ada yang namanya anak autis. Sekarang itu muncul. Yang kedua, cara mendidik anak dulu beda dengan sekarang. Cara mendidik anak dulu kita dipelototin oleh ayah, ibu kita sudah diam. Anak sekarang dipelototin, mereka langsung ngomong, "Aku bisa lebih besar, Ma." Gitu. Ya. Jadi lihatlah perkembangan pendidikan anak berbeda. Pertanyaannya kenapa? Saya ingin melihat zaman Bruder, zaman saya, anak begitu banyak. Sehingga orang tua disiplin. Ayah saya punya 4 anak. Saya pernah dipukul dan kabur dari rumah. Dan Anda tahu tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anak saya 4. Hilang 1, masih 3. Dan akhirnya saya pulang. Dan ayah ngomong, "Kenapa pulang?" Saya jawab, "Lapar, Pak." Anak sekarang sedikit, terlalu sedikit, katakan, sehingga malah banyak mengatur orang tuanya. Dan orang tua sekarang terlalu hati-hati dengan anak-anak. Mungkin takut oke, tapi terlalu khawatir. Itu apa? Jadi overprotection. Ya nggak boleh, jangan. Sehingga anak itu selalu dicekoki dengan kata jangan. Nah, hal yang lain pun yang memunculkan anak akhirnya berkarakter seperti itu karena saya tidak mengerti begitu banyak. Saya bukan psikolog. Saya hanya melihat dari apa yang saya amati saja. Memang menyedihkan bagaimana anak-anak sekarang, di rumah retret pun saya suka sedih. Mereka, "Hai Romo." Saya sambil kata, "Kamu laki-laki ya?" "Ih, emangnya salah apa?" Mereka malah senang. Begitu. Jadi, di satu sisi, jiwa dia adalah kewanitaan. Tapi tubuh dia laki-laki. Mereka tidak minta lahir seperti ini. Gitu. Saya sering kali lihat teman-temannya pada saat dia mengetawakan, "Halo, ini bukan untuk ditertawakan." Saya harus tegas.
Gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak Paus Fransiskus. Bapak Fransiskus sungguh menerima orang-orang seperti ini. Kamu anak-anak Tuhan. Tetapi untuk menikah sesama jenis, gereja mengatakan tidak. Bertaraklah. Bertaraklah itu artinya menahan dirilah. Jadi engkau tetap diterima di dalam gereja Katolik, kau diakui esensi kamu, diri kamu, dalam tanda petik mempunyai kepribadian seperti itu diterima. Tetapi sekali lagi untuk menikah tidak. Jadi mereka bukan disingkirkan, harus diterima. Sulit saya menerima cukup banyak ibu-ibu yang terima. Romo, saya tidak terima anak saya, maaf seperti itu. Saya tidak terima. Betul Bu, tapi pada saat anak makin ditolak, makin betul, makin jadi. Dan kalau udah makin jadi, dia malah mendapatkan komunitas yang merusak hidup dia. Jadi, terimalah anak Anda. Sebagai seorang orang tua, ingat, waktu anak kecil, kita banyak menimang anak kita. Makin lama Anda makin banyak menangis untuk anak Anda. Dan itulah pendidikan. Itulah Bunda Maria. Dia menangis terus-menerus melihat anaknya. Tidak berulah memang Yesus, tapi diperlakukan seperti itu, ibunya menangis. Kita pun sama, banyak air mata yang diperas untuk anak Anda. Sekarang anak SMP kalau dipegang oleh orang ayahnya, "Papa, jangan pegang-pegang, malu." Kayak film dangdut aja. Ayahnya sedih banget. Dia dengan pacar dipegang sama pacarnya dan tenang sekali. Ayahnya langsung mikir, ya Tuhan ngasih makan aja enggak. Lihat, makin lama memang betul kita harus belajar untuk melihat bahwa anak kita adalah anugerah Allah. Itu yang tadi Romo katakan. Dan setiap orang tua yang baik, orang tua harus pintar melihat mutiara dalam diri setiap anak. Bapak Ibu, jangan berkata semua anak harus pintar matematika. Tidak. Adik saya pintar matematika 10 terus nilainya 9. Saya 3. Satu untuk Allah Bapa, satu untuk Allah Putra, satu untuk Allah Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang pintar-pintar ini kelak pasti berhasil? Belum tentu. Jadi saya suka sedih kalau orang tua terlalu mengedepankan dalam pendidikan anak. IQ-nya pintar. Saya bodoh. Nilai matematika saya selalu ulangan 3. Tapi maaf, di rapot tidak pernah 3. Caranya bagaimana? Eko punya keteguhan hati. Jadi waktu sekolah, guru matematika kan paling sering menjelaskan toh di papan tulis. Dan waktu zaman saya kecil, kita kecil pakai papan kapur toh. Guru matematika kan terus nulis, kapurnya habis. Eko langsung teriak, "Pak Guru, saya ambilkan kapurnya." Ya. Papan tulis penuh, "Pak Guru, saya hapus papan tulisnya." Sampai teman saya ngomong, "Kamu ngerti?" "Enggak, gua nggak ngerti. Saya ngelihat matematika itu mencret saya." Kalau guru itu mau keluar, dia mau bawa buku tugas kita, saya langsung, "Pak Guru, saya bawain bukunya." Tega dia ngasih 3 di rapot. Puhau ise. Jadi ingat, bukan hanya IQ, anak pun harus diajari untuk keteguhan. Keteguhan. Jadi di situ sama. Kalau anak punya, katakanlah kalau dia karakternya ini jelaslah, perlakukan dia laki-laki, bertanggung jawab. Perempuan, perlakukan dia sebagai perempuan. Jangan orang tuanya pun senang. Kadang-kadang orang tua yang membuat seperti itu mendandani. Gitu ya. Ini yang akhirnya menjadi berlebihan. Maaf, saya menjawab dalam keterbatasan saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak karena saya sudah diberi tanda dari panitia. Mudah-mudahan tadi terjawab ya Bu ya, bahwa semua kaum lemah kita nggak boleh singkirkan, baik itu anak kita sendiri ataupun dari luar.
kita harus merangkul supaya tidak semakin sesat. Dan apa yang kita dapatkan hari ini, bagaimana memanusiakan kelompok yang lemah, nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu jauh-jauh, kita mulai dari diri sendiri dan tidak selalu dengan materi, apa yang telah disampaikan tadi, berbagi dan kesetiaan, kasih, semuanya itu bisa kita lakukan dari diri sendiri, dari hati, dan tidak perlu terus-menerus berpikir soal materi saja. Dan yang paling penting, semangat Bunda Maria selalu menyertai kita di sini. Terima kasih banyak Romo Eko dan Bruder Bambang, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia. Mungkin kalau masih banyak yang belum terjawab dalam hatinya, ada masih pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, bisa mengikuti retretnya Romo atau bisa menghubungi Bruder lewat email, boleh kali ya Bruder, dan bisa juga nggak tahu apakah Romo bersedia di WA setiap saat. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, sapa itu yang paling sederhana. Apa yang terjadi saat ini adalah bahkan kita di rumah pun tidak lagi saling menyapa karena tangan kita tidak lepas dari gadget. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ita Sembiring, terima kasih. Romo Eko, terima kasih. Bruder Bambang, terima kasih. Mohon tetap di tempat, Bruder dan Romo. Ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Kami undang Bapak Gregorius Cahyo Priyono untuk memberikan kenang-kenangan untuk Romo dan juga Bruder.